Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat selalu. Dengan saya Kris di sini. Dan hari ini pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang memang harus mendengar segala aturan-aturan yang ada. Tapi ada tapinya. Aturan-aturan yang ada memang betul harus dengar. Kondisinya di lapangan, apabila aturan dilaksanakan, tidak semua orang bisa melaksanakan aturan itu. Karena apa? Situasi yang tidak memungkinkan untuk mereka melaksanakan aturan itu. Ada orang yang kaya, ada orang yang setengah kaya, dan ada orang yang sederhana, dan ada orang yang miskin. Jadi seperti itu alasan saya kenapa seperti demikian. Kalau orang kaya boleh melakukan aktivitas sesuai dengan instruksi. Setengah kaya boleh, sederhana boleh. Tapi orang yang miskin ini yang agak sulit untuk melakukan aturan atau anjuran yang terjadi. Ini realita kawan-kawan. Saya tidak pernah bercerita mengenai suatu yang bukan realita. Kenyataannya masih banyak sekali aktivitas yang terjadi di pasar, aktivitas yang terjadi di tempat-tempat berjualan, bukan saja di daerah saya, hampir di seluruh Indonesia. Dan ini sudah bukan menjadi rahasia lagi. Ini adalah sesuatu yang fakta, sesuatu yang tidak bisa dibantahkan. Kenapa demikian? Karena situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan anjuran, instruksi yang dikatakan oleh pemerintah. Mereka bisa melakukan apa yang dikatakan oleh pemerintah, tapi kebutuhan hidup mereka agak sulit dan sulit, bahkan sulit banget. Kenapa saya bilang demikian? Karena misalkan mereka ini dengan kondisi sekarang, mereka juga berjualan dengan pendapatan harian untuk menutupi kebutuhan hidup mereka sesuai dengan kebutuhan harian. Bahkan ada yang berjualan untuk menutupi utang-utang mereka di luar. Itu yang jadi masalah. Nah, saya bicara dulu mengenai mereka yang berjualan di luar, di pasar-pasar itu kan memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka, bahkan keluarga mereka. Misalnya, yang berjualan di pasar adalah ibu atau bapak yang memiliki anak, yang memiliki keluarga besar, yang harus dihidupkan. Bagaimana caranya mereka bisa makan setiap hari, pagi, siang, malam. Itu standar kalau makan setiap hari. Dengan kondisi sekarang, penurunan daya beli masyarakat, kebutuhan hidup semakin meningkat. Karena apa? Karena masyarakat sekarang ini kelihatannya mereka kurang begitu melakukan aktivitas berbelanja di pasar yang ramai lagi. Mereka lebih senang berbelanja di supermarket atau minimarket atau tempat-tempat yang tidak seramai kayak di pasar. Nah, ini yang jadi perhatian serius sebenarnya oleh pemerintah kita atau pemerintah daerah. Ya mudah-mudahan teman-teman semua, saya tidak bermaksud untuk memberikan suatu gambaran yang negatif terhadap situasi seperti ini, tapi saya pengen untuk membawa jalur pemikiran kita, bagaimana kita berpikir bahwa mereka itu adalah kita, mereka itu adalah saudara kita, dengan kondisi yang sama seperti yang saya bilang tadi, kehidupan keluarga mereka. Misalnya bapak yang berjualan, istrinya di rumah tidak kerja, anak-anak mereka yang masih kecil, yang bayi butuh susu, kemudian ada yang masih sekolah tapi kan libur untuk sementara masih tinggal di rumah, makan itu harus 3 kali sehari. 3 kali sehari teman-teman. Memang betul, makan apa adanya seadanya, tapi situasi tidak memungkinkan untuk kayak gitu teman-teman. Seadanya, tapi mereka yang tidak punya apa-apa harus kerja dulu baru makan seadanya. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang berhubungan dengan tanggung jawab kita semua, bukan saja pemerintah ya teman-teman ya. Kita semua yang merasa berkecukupan, ayolah
kita melihat orang-orang seperti ini. Mungkin ada yang bagi sembako, ya cari orang-orang seperti itu. Jangan cari orang-orang yang bisa santai, karena mungkin ya masih menerima gaji bulanan. Gak usah lah cari orang-orang seperti itu. Cari orang-orang yang susah. Cari orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan kita. Oke? Itu dari hati kalian. Kalau bantuan dari pemerintah, ya wajar pemerintah harus seimbangkan bantuan itu untuk orang-orang yang berhak menerima bantuan itu. Ya ada datanya sih, tapi betul-betul harus diupdate secara lebih terkomprehensif biar adil dan kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut lagi. Ceritanya tadi itu seperti saya bilang, mereka memiliki tanggung jawab terhadap keluarga mereka dengan konsumsi setiap hari. Belum lagi kalau misalnya ada dilakukannya transaksi pinjam atau piutang dengan orang-orang di luar sana. Tapi bukan jalur seperti menggunakan perusahaan-perusahaan besar. Tapi ini kalau pinjam secara bersuara kayak koperasi ya, kayak koperasi yang gak jelas-jelas ya, pribadi-pribadi, akhirnya apa? Yang kasih pinjam uang pun dengan kondisi sekarang ini susah banget, mereka harus tagih. Aduh, saya kemarin kan kasih pinjam kau uang, kau gantilah, saya juga kan dengan kondisi sekarang. Jawabannya dari yang dipinjamkan gini, ya kondisi gini bu. Kondisi bagaimana? Mau apakah saya juga kan kasih pinjam kau. Nah itu kalau dapat orang-orang seperti itu tuh bagaimana menurut kalian? Ya orang-orang tidak memikirkan bagaimana kondisi sekarang, susah segala hal, ya tagih. Tapi ya itulah kebutuhan hidup yang tidak bisa terbantahkan. Ya ujung-ujungnya terima kasih untuk pemerintah yang telah bekerja sama untuk membantu masyarakat dengan cara menyampaikan ke perusahaan-perusahaan kredit untuk melakukan pending pembayaran. Itu sangat baik. Itu diapresiasi karena orang-orang yang misalnya kendaraan ngojek dengan situasi seperti ini kan nggak ada penumpang. Akhirnya bagaimana mau dapat penumpang, bagaimana mau pembayaran bulanan untuk motornya atau kendaraan yang dikredit. Akhirnya bingung kan? Terima kasih. Kalau itu saya berterima kasih kepada pemerintah untuk memberikan kelonggaran ke perusahaan-perusahaan perkreditan supaya pembayaran bisa dipending dulu dengan situasi seperti ini. Oke. Apakah teman-teman yang menonton atau mendengar celotehan saya seperti ini merasa hal yang sama dengan apa yang saya ungkapkan seperti yang tadi? Teman-teman silakan komentar di line komentar. Dan ekspresi teman-teman, bersuaranya teman-teman ini adalah suara-suara yang memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait. Harapan-harapan teman-teman supaya ketika ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau teman-teman yang merasa bahwa rezekinya berlebih, boleh komentar di situ aja di line komentar saya, kan ada line komentar saja supaya kita membuka pandangan-pandangan yang baik kepada orang-orang yang mendengar cerita-cerita kita ini, biar mereka merasa bahwa mereka adalah kita. Mereka adalah manusia sosial yang betul-betul harus berjiwa sosial, harus memiliki pegangan hidup untuk saling membantu sesama yang membutuhkan. Mungkin itu saja cerita-cerita singkat kita. Mudah-mudahan informasi atau cerita ini dapat menjadi suatu masukan yang luar biasa untuk orang-orang di luar sana yang merasa semuanya serba ada. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman di obrolan-obrolan santai kita di hari ini. Semoga video dan pembicaraan kita ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa apabila teman-teman suka dengan video atau pembicaraan saya ini, like sebanyak-banyaknya, share ke banyak orang, dan jangan lupa subscribe channel ini.
Terima kasih ya teman-teman ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.